Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir meskipun sederhana. Terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukas, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di samping itu, pada bulan-bulan tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Arab. Pada waktu itu, di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dalam cerita para nabi, beberapa nabi yang diturunkan di negeri Arab, diantaranya Nabi Ibrahim AS. Karena itu, sejak awal, ajaran Tauhid sudah tertanam di masyarakat Arab. Pada masa jahiliyah, orang Arab banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat dari batu, kayu, dan ada juga yang dari logam. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lubayy. Kemudian Amr bin Lubayy meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik merah berbentuk patung orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Sejak itulah bangsa Arab menyembah berhala ketika bangsa Quraisy berkuasa lagi di Hijaz. Dikelilingi, Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang berjumlah lebih dari 360 buah. Di antaranya yang penting yaitu 1. Lata, tempatnya di Taif. Di antaranya yang penting yaitu 1. Lata, tempatnya di Taif. 2. Uzza, tempatnya di Hijaz, kedudukannya sesudah Hubal. 3. Manah, tempatnya di kota Madinah. Dan masih banyak lagi berhala-berhala yang lain, seperti Asaf, Melah, Hut, Yaksus, Suwa, Yang, Nesha, dan Manah. Berhala-berhala ini bagi bangsa Arab merupakan perantara kepada Tuhan. Bangsa Arab juga menganggap bahwa malaikat yang menghidupkan, mematikan, dan menguasai segala gerak kehidupan manusia. Bahkan ada yang percaya bahwa malaikat adalah anak keturunan Tuhan. Karena itulah mereka menyembah malaikat. Mereka juga menganggap bahwa jin, roh, dan hantu adalah keturunan langsung dari malaikat dan Tuhan. Mereka menyembah binatang, bulan, dan matahari karena mereka menganggap bahwa semua benda alam tersebut mempunyai kekuasaan untuk menentukan aturan-aturan jalannya seluruh isi alam. Pada masa sebelum Islam, orang-orang Arab banyak percaya pada tahayul. Di antaranya tahayul mereka itu ialah 1. Di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. 2. Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. 3. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Dalam bidang bahasa, orang-orang Arab para masa pra Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun di Pasar Ukas diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Hitabah sangat maju. Dan inilah satu-satunya alat publisistik yang amat luas lapangannya. Disampai sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Ahli pidato mendapat derajat tinggi seperti penyair. Salah satu kelaziman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklarasikan sajak, bertanding pidato, tukar-menukar berita, dan lain sebagainya. Seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah sebagian dari nadwah mereka. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi berdasarkan teritorial kepada dua bagian,
yaitu 1. Penduduk kota Al-Hadharah yang ditinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah, Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung dengan khalifah-khalifah yang berani membeli barang dagangan dari India dan China di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. 2. Penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak dan unta. Sebelum kedatangan agama Islam, ada 3 negara besar yang memengaruhi politik tanah Arab, yaitu Kekaisaran Bizantin ibu kotanya Konstantinopel, yang menguasai Asia Kecil, Syria, Mesir dan sebagian daerah Italia serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara. Persia yang beragama Zoroaster, wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran dewasa ini Afghanistan. Di samping ini di Jazirah Arab ditemukan beberapa kerajaan antara lain. 1. Kerajaan Kinda 480–529 M. Raja pertama Kerajaan Himyar di Yaman, seorang penyair Imrul Qais dalam syair-syairnya banyak menyebutkan pada raja-raja Kindah. 2. Kerajaan Main dan Kerajaan Katban 1200 SM 70 sebelum Masehi. 3. Kerajaan Sabah 955 SM 115 M. Main dan Kerajaan Katban 1200 SM 70 sebelum Masehi. 3. Kerajaan Sabah 955 SM 115 M. Kerajaan Sabah ini dikisahkan dalam Al-Quran. 4. Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berada di Yaman dan runtuh diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh Persia. 5. Kerajaan Hira. Kamiran Hira berdiri pada abad 111 M. Sampai lahirnya Islam. 6. Kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan inilah yang memasukkan agama Masehi itu ke Jazirah Arab. 7. Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan letak geografis dan negeri miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Kota terpenting di daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya, Mekah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabit, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasaan kabilah Jurhum. Kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Huzah untuk mengurus Mekah dan mengamankan para penziarah yang datang ke kota Mekah. Suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu A. Hijabah, pemegang kunci Ka'bah. B. Sikayah, pengatur air mata Zam-Zam. C. Diat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. D. Sifarah, kuasa usaha negara atau duta. E. Liwa, jabatan ketentaraan. F. Rifada, pengurus pajak bagi fakir miskin. G. Nadwah, jabatan ketua dewan. H. Haiman, pengurus balai musyawarah. Y. Hazinah, jabatan administrasi keuangan. J. Azlim, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan atau typo.